Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semangat belajarnya hari ini. Masya Allah, ya Allah. Sebelum mulai kegiatan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan Najwa. Mulai pelajaran. Amin. Oke, amin ya Allah ya Robbal alamin. Ibu mau cek dulu. Tanggal berapa hari ini? 30 Oktober. Siapa yang nggak masuk? Mana Wulan? Siapa lagi? Dwi kemana Dwi? Oh, ada Wulan sama Dwi yang sakit hari ini. Nah, ya. Kita doakan semoga mereka berdua segera lepas sembuh agar nanti dapat mengikuti kegiatan pembelajaran lagi hari ini. Oke. Sekarang tanggal 30 Oktober. Masih ingat hari Senin kemarin tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober ini diperingati hari apa? Coba. Sumpah Pemuda. Oke, untuk semangat kita pagi hari ini, coba kita nyanyikan lagu apa? Lagu Bangun Pemudi Pemuda untuk menambah semangat kita hari ini. Silakan berdiri terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Hafal kan? Hafal tidak? Sumpah Pemuda. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tahan baju musti singkat untuk masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggungan terhadap dosa, menjadi terhadap dosa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku hai putra negeri, bertingkah laku hai putra negeri. Silakan duduk kembali. Dalam masih rangka Sumpah Pemuda. Ada yang tahu ini siapa? Insinyur Soekarno. Dia siapa nih?
Presiden pertama Republik Indonesia. Oke, beliau pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda yang membara cintanya pada tanah air, dan akan ku goncangkan dunia. Perbedaannya 1000 dengan 10. 1 berbanding 100. Dia hanya butuh 10 pemuda, katanya itu, untuk menggoncangkan dunia. Di mana berarti kalian sebagai para pemuda Indonesia ini sangat amat berperan penting sekali. Untuk apa? Untuk kemajuan Indonesia, ya kan? Kalau misalnya pemudanya berkualitas sangat tinggi, maka bisa saja nanti Indonesia akan menjadi negara yang paling berkuasa di dunia ini, ya kan? Nah, menjadi negara yang maju, ya kan? Maka dari itu, kalian sebagai generasi muda harus tetap bersemangat, ya kan? Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kembangkan segala potensi yang ada dalam diri kalian sehingga nanti Indonesia menjadi semakin maju. Bisa? Cinta tanah air nggak? Cinta Indonesia? Cinta. Oke, sekarang, nah, materi kita hari ini adalah barisan dan deret aritmatika. Oke, Ibu cek dulu kebersihan kelasnya. Tadi pagi piket? Ibu lihat dulu kelasnya. Oke, sudah bersih? Pakaiannya sudah rapi? Sudah. Sebelum belajar bukunya sudah disiapkan? Alat tulis sudah disiapkan? Oke, kalau sudah berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Oke. Apa kabarnya hari ini? Oke, kalau misalnya Ibu tanya, how are you today? Kalian jawab, I'm fine, I'm good, I'm ready. Bisa? I'm fine, I'm good, I'm ready. Oke. How are you today? I'm fine, I'm good, I'm ready. Oke, semangat semuanya? Semangat. Oke. Materi kita hari ini adalah barisan dan deret aritmatika. Oke, kemudian, nah, sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari, ada yang masih ingat kita belajar apa kemarin? Masih. Pelajar apa? Pola bilangan. Ada yang masih ingat pola bilangan itu apa? Ada siapa? Oke, Najwa silakan. Bentuk atau susunan yang tetap pada suatu angka. Kemudian pola bilangan ini ada beberapa jenisnya. Ya kan? Masih ingat jenisnya ada apa saja? Masih. Apa aja itu? Apa Indri? Oke. Pola bilangan ganjil, pola bilangan genap. Ada apa lagi? Apa Dini? Pola bilangan segitiga. Apa lagi? Pola bilangan persegi. Oke, itu contoh dari pola bilangan. Kemudian ada yang bisa memberikan Ibu contoh tentang pola bilangan. Oke, apa Misra? Berapa aja angkanya? Pola bilangan ganjil katanya 1, 3, 5, 7. Mereka punya pola enggak? Dari 1, kemudian 3, kemudian ke 5, kemudian ke 7. 1, 3, 5, 7. Angka selanjutnya berapa berarti? 9. Habis 9? 11. Dari mana kalian tahu 9 dan 11? Karena ganjil selisih 1. Berarti ke suku selanjutnya tinggal ditambahkan 1, 1, 1, 1. Oke, seterusnya, ya kan? Bisa? Oke, kalau kayak gitu berarti kita boleh lanjut ke materi selanjutnya. Nah, nih sebelum kita masuki barisan dan deret, ada 3 gambar. Ya kan? Gambar pertama ini adalah
Kursi bioskop. Ada yang pernah ke bioskop? Pasti kalian sering kan pergi ke bioskop, nonton film. Kemudian gambar kedua ini adalah perumahan, ya kan? Kemudian yang ketiga ini apa nih? Anak kecil. Ada anak kecil yang menyusun gelas plastik, ya kan? Kira-kira dari ketiga gambar ini mereka punya kesamaan tidak? Punya kesamaan tidak? Punya. Kira-kira samanya apa nih? Mereka ada berbaris, ya kan? Kursi ini berbaris. Kalau rumah di perumahan ya berbaris juga. Kemudian apa ini namanya? Gelas plastik ini juga dia berbaris. Dari barisan yang paling kecil sampai dengan yang paling banyak, ya kan? Dari awalnya misalnya di puncaknya ini 1, kemudian dia 2, kemudian barisan yang ketiga ini kan baris ketiga. Berapa banyak gelasnya? 3, 1, 2, 3. Kemudian keempat 4 baris. Kemudian yang kelima 1, 2, 3, 4. Enggak nampak ini saat, ya kan? Oke. Nah, kalau misalnya di perumahan ini, kira-kira ada yang rumahnya di perumahan? Ada ini. Kalau misalnya di perumahan ini biasanya nomor rumahnya kayak gimana, Din? Oke, jadi semisalnya kalau misalnya contoh dari perumahannya Dini, rumahnya itu misalnya awal depannya nomornya 1, depannya 2. Pasti kan rumah ini berhadap-hadapan, ya kan? Di sini 1, di sini 2. 3-nya sebelah mana, Din? Sebelah yang barisan 1. Misalnya 1, 3 berarti 5, ya kan? Berarti dia membentuk pola, ya kan? 1, 3, 5, 7. Kayak pola bilangan apa tadi? Ganjil. Yang di sebelah sininya, yang sebelah kirinya, kalau misalnya 2, 4, 6, pola bilangan apa itu? Genap. Nah, berarti dia memiliki pola bilangan. Kira-kira setiap barisan ini bisa kita hitung berapa jumlahnya? Kira-kira setiap barisan ini, misalnya yang ini nih, barisan kursi. Barisan kursi pertama, dia kan barisan kursi pertama di bioskop memiliki banyak juga kan kursinya, nggak cuma 1, ya kan? Ada berapa? Barisan kedua, ketiga, sampai dengan seterusnya. Kira-kira kalau misalnya ibu menghitung semua kursi yang ada di bioskop ini, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa, ya kan? Kalau misalnya ibu mau menghitung 1 barisan depan aja deh, bisa nggak? Bisa. Kira-kira beda tidak? Ibu menghitung 1 barisan dengan menjumlahkan keseluruhan kursi yang ada di bioskop tersebut, kira-kira sama atau beda? Beda. Kira-kira beda konsepnya, ya kan? Nah, barisan pertama ini bisa kita hitung dengan konsep apa, ayo? Nah, kira-kira barisan. Nah, kemudian kalau misalnya menjumlahkan secara keseluruhan, kira-kira kita pakai apa ya? Nah, kira-kira kita pakai Denet. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, bagaimana cara menghitungnya? Nah, hari ini tujuan pembelajaran barisan Denet matematika kalian setelah pembelajaran ini diharapkan dapat menentukan bentuk umum suku ke N dari suatu barisan aritmatika melalui contoh permasalahan kontekstual dengan benar. Kemudian menemukan nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Menemukan jumlah suku ke N dari barisan aritmatika. Yang keempat adalah penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Oke, hari ini belajarnya menggunakan metode problem based learning. Jadi ibu nanti akan sediakan permasalahan yang harus kalian selesaikan. Selesaikannya dengan diskusi ke kelompok. Ini kalian sudah duduknya sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah ditentukan, ya kan? Nah, jadi melalui diskusi kelompok ini, kalian akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD atau pada lembar kerja peserta didik.
Kemudian penilaiannya apa saja Ibu yang dinilai hari ini? Yang pertama, penilaian LKPD-nya. Ya, benar atau tidak jawabannya nanti. Oke. Kemudian, sikap selama pembelajaran. Bagaimana kalian nanti berdiskusi dengan kelompok kalian, bekerja samanya, gotong royong, begitunya ya. Nanti nah, kemudian nanti di akhir kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nanti perwakilan dari tiap kelompoknya maju ya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian yang selanjutnya nanti di akhir ada soal atau evaluasi. Ya, mengecek pemahaman kalian hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, tentunya kira-kira apa saja sih? Kenapa sih Bu kita harus belajar barisan dan deret aritmatika? Apa saja manfaatnya yang bisa kita dapatkan setelah mempelajari pelajaran ini? Oke, ini Ibu ada contoh, bukan ada contoh, Ibu ada video. Tolong disimak terlebih dahulu ya. Ya, tolong disimak ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas barisan dan deret arit. Nah, yang akan kita bahas dalam kesempatan ini yaitu manfaat dari mempelajari barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya banyak sekali manfaat yang kita temui. Yang pertama, yang paling sering kita temui yaitu menghitung tarik akhir. Ini merupakan contoh yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menghitung benda karena terlambat mengembalikan buku ke perpustakaan. Nah, siapa di sini yang suka terlambat mengembalikan buku ke perpustakaan? Lalu, kalian juga dapat menghitung jumlah tabungan yang kalian miliki menggunakan barisan dan deret arit. Nah, bagi yang berniat menjadi wirausaha atau bisnis, kalian bisa menggunakan barisan aritmatika dan deret aritmatika untuk memprediksi skala keuntungan dan kerugian yang akan Lalu untuk menghitung pertumbuhan, baik di sini pertumbuhan penduduk ataupun pertumbuhan pada tanaman, ini bisa menggunakan barisan dan deret aritmatika. Lalu menghitung penyusutan harga barang. Nah, di sini contohnya penyusutan harga mobil untuk setiap tahunnya. Nah, demikianlah contoh-contoh dari manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika. Jika kalian memiliki manfaat lain yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, silahkan. Oke, sudah disimak videonya? Nah, banyak sekali ya kan manfaat dari barisan dan deret aritmatika ini. Oke, ada yang mau menyebutkan salah satunya apa? Manfaatnya tadi yang ada di video? Bisa menghitung uang celengan. Ada yang suka menabung di sini? Ada. Nah, kalau misalnya kalian nih nabung, hari ini misalnya kalian nabung 5.000, kemudian besoknya ditambahin lagi, setiap nabung gope misalnya atau 500, hari kedua jadi 1.500. Kemudian hari berikutnya jadi berapa nabungnya? 2.000. Nanti kalian bisa memprediksi, misalnya dengan seberapa bulan atau berapa tahun kalian dapat tabungannya berapa, gitu ya. Kemudian bisa dipahami tentang manfaat pelajaran barisan dan deret aritmatika ini? Bisa? Nah, kira-kira bagaimana? Apakah kalian pernah mendengar tentang barisan dan deret? Pernah. Kapan? Barusan? Apa, Din? Oke, barisan ini adalah runtutan angka, ya kan? Atau urutan angka. Oke, kalau misalnya deret, deret kira-kira apa? Jumlah pada suku-suku pada barisan. Udah belajar dari semalam, udah baca buku? Nah, hebatnya, Masya Allah. Terus bagaimana cara menggunakan konsep barisan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu yang hari ini kita akan
selesaikan. Oke, penasaran nggak bagaimana cara menentukannya? Penasaran? Oke, sudah siap belajarnya? Dah. Oke. Nah, coba tolong perhatikan dulu sebentar ke depan. Di sini ada suatu permasalahan nih. Ada dua gambar, ya kan? Gambar pertama ini, ada satu kursi, berapa meja? Ada satu meja, berapa kursi? 1, 2, 3, 4. Di gambar kedua ini, Mutia, ada berapa meja Mutia? Ada 2. Kursinya ada berapa, Bel? Abel, kursi ada berapa, Bel? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, katanya berapa orang yang dapat duduk di kursi dengan sejumlah meja yang disatukan? Kira-kira berapa banyak kursi ketika mejanya itu disatukan terus. Nah, kemudian jika terdapat 20 orang, kalau misalnya ada 20 orang berarti ada berapa kursi nih? 20 kursi, ya kan? Karena setiap orang duduknya berapa kursi? 1. Ya, jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama dalam suatu meja, maka kira-kira berapa banyak meja yang bisa disatukan? Paham dengan masalahnya? Oke, nih. Berarti kalau kayak gitu kita harus mendaftar terlebih dahulu, ya kan? Banyaknya kursi, kemudian dengan banyaknya meja. Oke. Nah, banyaknya meja. Satu meja 4 kursi, ya kan? 2 meja 6 kursi. Kira-kira kalau misalnya 3 meja nih, 3 meja kalian satukan. Berarti banyaknya kursi kira-kira ada berapa? 8. Ada berapa? 8. Dari mana kalian dapat 8? Selisihnya 2. Dari yang pertama ini 4, kemudian 6. Bedanya atau selisihnya adalah 2. Berarti suku selanjutnya adalah 8. Wah, hebat sekali. Kemudian kalau misalnya ada 4 meja, berarti ada berapa kursi kira-kira? 10. Kalau misalnya 5 meja? 12. Kalau misalnya 6 meja? 15. Kalau misalnya 8 meja? 7 meja 16, 8 meja? 18. 9 meja? 20. Jadi dengan 9 meja yang disatukan, berapa banyak kursinya? 20. Nah, jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama, berapa banyak meja yang dapat disatukan? 9. Oke, pintar. Nah, loncat dua. Perbedaan dari setiap barisannya ini, atau perbedaan dari setiap suku ini dinamakan dengan beda atau selisih. Bagaimana kalian mencari beda atau selisih ini tadi? Dengan ditambah apa dikurang? Enggak, cari angka 2 ini tadi dari mana? Pengurangan apa, Dis? Antara suku kedua dengan suku pertama. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Perbedaannya atau selisihnya sama atau beda? Sama. Loncatnya kalau nanti ke suku 10 juga dia loncatnya berapa? 2 juga atau bertambah 2. Ke suku 11? Bertambahnya berapa? Sama, 2 juga. Berarti sama, bedanya sama. Kemudian, nah, bilangan yang pertama ini disebut dengan suku pertama. Oke, bilangan yang kedua ini berarti disebut dengan suku kedua. Yang 8 ini suku ketiga. 10? 4. 12? 5. Suku ke-5 ditulis dengan U5. Kemudian kalau yang 14 suku ke-6. 16 U7. 18 kalau U9 berarti dia suku ke-9-nya adalah 20. Bisa? Jadi suku pertama ini dilambangkan dengan U1 atau disebut juga dengan A. Selisihnya disebut dengan beda atau dilambangkan dengan B. Sekarang kalian sudah duduk
Oh, kemudian, nah, ada permasalahan nih. Jika sebuah perusahaan akan mengadakan acara makan bersama dan banyaknya meja yang tersedia adalah 50, berapakah banyak karyawan yang dapat mengikuti acara makan bersama? Kalau tadi cuma 9 meja, ya kan? Nah, berarti ini sampai ke mejanya ada berapa? 50. Bisa kalian menghitungnya sampai dengan 50 manual? Bisa, tapi nanti akan memakan waktu yang lama. Oke, sekarang ibu kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ini adalah satu contoh permasalahan yang harus kalian selesaikan pada LKPD. Nah, sekarang ibu akan bagikan lembar kerja kelompoknya. Banyak masalah yang ada di lembar kerja kelompok ini yang harus kalian selesaikan. Oke. Ibu bagikan dulu lembar kerjanya dan bahan ajarnya ya buat referensi. Setiap kelompok ada buku paketnya? Ada. Oke. Ini bahan ajarnya. Kemudian yang mana ini? Yang ini? Oh, ini. Itu bahan ajarnya. Mulai kalian mencari referensi dari berbagai referensi. Boleh buka HP, boleh buka YouTube, ya. Jadi jangan terpaku dengan materi yang ada, dengan buku yang ada, boleh. Bisa explore kalian ya. Bahan ajarnya udah. Nih, ibu bagikan bahan ajar. Ini. Jangan lupa dikasih nama dan kelasnya ya. Ini lembar kerjanya. Ini bahan ajarnya. Ya, silakan untuk berdiskusi ke kelompok. Dibaca dulu setiap permasalahannya, dibuka terlebih dahulu. Dicek dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk panggil ibu ya. Oke. Udah dikasih nama kelompok anggun? Oh iya, diskusi kelompoknya 20 menit cukup? Ada berapa? 10 menit, hebatnya. Ada berapa masalah nih di LKPD-nya? Ada 4. Oke. Apa? Setiap permasalahan diisi ya, sayangku. Ini rumusnya apa? Ini pakai konsep barisan atau deret nih untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua nih kira-kira. Pakai apa? Pakai? Deret. Betul, pakai deret. Coba sekarang buka tadi di apa namanya? Nih, di bahan ajarnya ada.
Untuk mencari deret ini, mana rumusnya? Mana tadi? Berarti apa ini namanya? Sn. Sn sama dengan N per 2 A ditambah dengan En. Atau bisa juga si UN-nya ini kita jabarkan. Ya, jadi kayak gini. Sn sama dengan N per 2A ditambah N kurang 1 kali B. Sn. Ini di sini tadi cari berapa? Berapa jumlah keseluruhan bioskopnya kan? Kursi bioskopnya kan? Jumlah seluruh barisannya ada berapa? Ada berapa? Siapa ini? Coba ceritanya. Rani dan Tia. Untuk menonton Film. Kumala. Film agak lain kok Kumala itu. Barisan pertama ada 20. Barisan 2 pertama ada 20 kursi. Barisan keduanya ada 24 kursi. Harus katanya Rani dan Tia duduk pada barisan paling belakang. Ini di soal belakang Nadia. Belakang, yaitu pada barisan keberapa? 16. Pada barisan ke-16. Banyak kursi. Berarti yang barisan paling belakang itu adalah barisan keberapa? Ke-16, ya kan? Berarti si Rani dan si Tia ini duduk di barisan paling belakang. Disuruh mencari berapakah jumlah keseluruhan kursi. Berarti dari barisan pertama sampai dengan ke-16. Barisan ke-16. Seluruh kursinya ada berapa? Berarti kita menjumlahkan semua barisannya, ya kan? Nah, kalau berarti menjumlahkan semua barisannya adalah disebut dengan deret. Karena deret adalah penjumlahan dari semua suku, dari semua barisannya. Nah, tadi kan udah tahu mana soalnya tadi. Ini kan rumusnya. Nah, coba tulis Sn, rumusnya sini. N sama dengan N per 2 ya N kurang 1 kali B. Betul. S-nya S berapa nih? Suku ke berapa tadi yang dicarinya? Berapa tadi banyaknya barisannya? Banyaknya barisannya berapa tadi? Banyaknya barisan. Berarti S16 dong. Sama dengan N-nya tadi berapa? Berarti 16 per 2. Pak kurung 2. Ikut lagi. Suku pertama atau barisan pertamanya tadi banyaknya ada berapa? Berarti 2 dikali dengan 20. Iya, buka kurung, pakai kurung aja. Jangan aku tuker. Itu kurung. Tambah dengan banyaknya barisannya berapa tadi? Dari 1 dikali dengan bedanya selisih tadi barisan pertama dan barisan keduanya berapa tadi? Berapa banyak kursinya? Yang pertama 20, yang kedua 24. Berarti selisihnya 4. Bisa dilanjut menghitungnya? Bisa. Nanti kalau ada kesulitan lagi tanya ibu. Ya. Bagaimana kelompoknya? Ada kelompoknya bisa? Aman. Coba ibu mau tanya dulu, udah dibaca masalahnya? Masalah yang ngerjainnya masalah yang mana dulu nih? Masalah yang penari. Pada barisan kelima. Kalau misalnya ini ada gambar kan ya, tentukan banyaknya penari pada barisan ke-5. Pada barisan ke-5 ini berarti dia di barisan pertama ada berapa orang? 5. Lihat dari gambarnya ya. Kemudian barisan kedua? 9. Dari barisan pertama ke barisan kedua selisihnya berapa orang? 4, ya kan? Ditentukan banyaknya penari pada baris ke-5. Berarti kan ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, barisan ke-5 ini berapa banyaknya? Pakai barisan atau pakai deret nih? Yang pertama.
Pakai barisan. Pakai barisan. Kalau yang kedua, jika banyaknya barisan penari adalah 20 baris, maka berapa jumlah penari saman tersebut? Berarti kalau pertanyaan nomor 2 ini dia menjumlahkan. Ya kan? Menjumlahkan apa? Menjumlahkan barisan ke-20. Menjumlahkan barisan ke-20 aja atau seluruhnya? Seluruhnya. Berarti dari barisan pertama sampai dengan barisan ke-20 berapa banyak penarinya, ya kan? Berarti nomor 2 ini pakai barisan atau pakai deret nih? Pakai, pinter. Udah tahu rumusnya, cara ngerjainnya? Nih, bisa dilihat contohnya di sini ya, di materi ajarnya ya. Oke. Apa? Boleh? Kenapa Indri? Sakit Indri? Kenapa? Kurang enak badan? Sakit bob, sakit perut. Masalah 4. Itu tentang banyaknya tomat. Tadi baca masalahnya. Apa? Baca dulu. Tumpukan gambar yang dibagikannya pada pengambilan pertama Pak Bani mengambil 3 gambar kemudian pada pengambilan begitu seterusnya juga yang sama pengambilan pada banyak gambar yang sama pada pengambilan Oke. Oke, ini kan di sini ada Pak Bani. Pak Bani ini seorang petani tomat. Dia mengambil tomat katanya dalam tumpukan tomat yang baru dipanennya. Jika pada pengambilan pertama Pak Bani mengambil berapa tomat? 3. Kemudian mengambil berapa? Selanjutnya 7, ya kan? Begitupun seterusnya. Kebayang nggak? Pertama nih ada tumpukan tomat. Ya kan? Terus diambil tomatnya berapa awalnya? 3. Ngambil kedua nih. Berapa? 7. Terus katanya ngambil berikutnya pun selisihnya sama. Tadi selisih ngambil pertama dengan kedua berapa banyak? 4, ya kan? Asalnya 3 terus ngambil 7. Berarti kalau begitu ngambil pengambilan yang ketiga dia ngambil berapa tomat? Berapa? 10 apa 11? 11. 7 tambah 4. Oke. Katanya berapakah banyak tomat yang diambil Pak Bani pada pengambilan ke-10? Ketika dia ngambil ke 10 kali, kayak gimana tuh dia ngambilnya? Ya kan? Makin banyak makin sedikit ya? Makin banyak. Asalnya kan cuma 3. Mungkin dengan 1 tangan ya kan? Kemudian 2. Nah, kalau misalnya menentukan banyak tomat yang diambil Pak Bani pada pengambilan ke-10, kira-kira itu pakai barisan atau pakai deret nih? Pakai apa nih? Pakai barisan, karena mau tahu aja pengambilan ke-10 ini dia berapa ngambilnya, ya kan? Nah, berarti dia pakai barisan. Tulis dulu di sini. Tadi diketahuinya pengambilan pertamanya berapa? Pengambilan pertamanya berapa tadi? Oke, 3. 3 tomat. Pengambilan kedua? 7. Sini aja bawahnya. Nah, tadi kan tadi kan katanya di sini adalah menggunakan barisan. Oke, coba cari di buku atau tadi di bahan materi ajar Ibu, rumus barisannya apa? Rumus barisan apa tadi ya? Tulis saja. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. UN ini apa? Suku ke N. Kalau dari permasalahan ini kita mau cari suku ke berapa? 10. Berarti U berapa? 10. Tulis din. 10. A-nya ini adalah tadi apa tadi? Nah, suku pertamanya berapa? 3.
ditambah mm, ya, bedanya berapa? Nah, bedanya selisihnya adalah 4. Bisa mengerjakan ke bawahnya? Ini tinggal dikurangi dulu, baru nanti dikalikan 4. Hasilnya nanti dijumlahkan dengan 3. Kelompok Disti bagaimana? Kelompok Disti, kelompok Abel? Bisa. Apa yang banyak kursi? Bun. Oh, masalah 3. Ini dia tentang kursi. Nah, kursi bioskop. Barisan pertama terdapat 20 kursi. Berarti kebayang nggak? Barisan pertama dia ada 20 kursi. Barisan kedua ada 24. Kemudian Dani dan Tia duduk di barisan paling belakang, yaitu barisan ke-16. Nah, pada barisan ke-16. Berarti jumlah seluruh barisan di bioskop tersebut ada berapa banyak? 16 ya kan? Ada 16 barisan kursi sampai dengan ke belakang. Barisan pertamanya jadi berapa? 20. Barisan keduanya 24. Nah, Rani dan Tia duduk di barisan paling belakang, yaitu barisan ke-16. Ditanyakan, berapakah jumlah keseluruhan kursi dalam bioskop tersebut? Berarti kita disuruh menghitung semua kursi yang ada di bioskop tersebut. Dari kursi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berarti kan dijumlah-jumlahkan terus ya kan? Kalau misalnya dijumlahkan semua barisannya berarti termasuk ke dalam apa? Barisan atau deret nanti pakainya? Pakai deret. Oke, sekarang coba lihat di apa namanya? Di bukunya atau di bahan ajarnya ataupun di handphone bagaimana cara menyelesaikan pakai deret. Ada rumusnya ada? Ada. Mana yang mana coba? Udah siap? Kelompok ini diskusinya Diki bagaimana Diki? Gambar apa ini Diki? Aduh. Mana Dik? Ada berapa Dik yang bisa Dik? Mana coba baca? Jadi baca belum materi-materinya? Apa barisan apa coba? Barisan apa coba? Nah, apa Natasha Barisan nih? merupakan suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Berarti ada angka yang dia apa namanya? Berbaris
runtutan ya kan, berbaris ya kan, dari kiri ke kanan dengan aturan tertentu. Kalau misalnya deret, apa itu deret? Deret merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan. Oke, berarti deret ini dia menjumlahkan suku pada barisan, ya kan? Tadi kan barisan angka-angkanya dijajarkan, dideretkan, dibariskan, bariskan, dideretkan. Kalau misalnya deret berarti dijumlahkan keseluruhan suku-suku yang ada pada barisan tersebut. Bisa. Sana Tasya, Silvi. Apa ditanyakan lagi? Bisa. Hmm? Nah, kayak gitu ngitungnya ini. 10.000 apa 1.000 nih? 10 kan. Oh, sekali. Kali. Nah, kasih kurung lah. Bu kira 10,86. Oh, masalah kedua udah siap ini? Ini aja sih. Enggak, ini kalau takutnya ini nggak muat, makanya ada 2 kolomnya. Di sini bukannya rumus ya? Ya udah tulis aja rumus. Tulis aja. Kalau yang sudah siap, LKPD-nya disiapkan untuk apa namanya? Penampilannya ya. Siapa nanti yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan? Udah siap nih kelompok Nadia? Belum. Udah apa belum? Nah, mana coba Ibu lihat kalau udah. Nah, pinter. Iya, mana pinter semua ini. Oke. Pinter kan? Mana coba Ibu mau nanya dulu sekarang. Rumus aritmatika apa? Ayo. SN. Barisan. Barisan. Heeh. Ayo. Mana dia? Dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kalau misalnya kita mau cari suku ke-9 berarti jadi U berapa? 9. Kalau mau satu suku ke-10? 10. Kalau suku ke-1? 1. Atau? N. Atau A. Kalau B ini apa coba? B ini apa? Kali itu selisihnya. Selisihnya. Gimana cara cari selisihnya tadi? Dikurangi. Antara yang mana, Nad? Hah? Antara yang mana dikuranginya? Ya, suku pertama dan suku kedua. Nah, ini siapa anggota kelompoknya? Nadia, Najwa, Misra, Aini, dan Jessica. Waktu ini ya, Anggun. Apa Dini, Adel, Mutia. Udah siap kalian? Udah siapa nanti yang mau maju presentasinya? Udah, perwakilan kelompoknya. Kayak disiapkan, bagaimana nanti cara mempresentasikannya disiapkan ya. Ini kelompok ini Diki kerja sama nggak nih tadi? Sama dong, Bu. Sama-sama kerjain kok. Iya. Iya dong. Siapa nanti yang mau ke depan nanti? Siapa? Nora? Saya nggak bisa, Bu. Nggak apa-apa, belajar, bicara mengemukakan pendapat di depan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hah? Udah siap? Kerjaannya semua udah? Sudah ditentukan siapa yang mau presentasinya? Sudah orangnya? Sudah.
Kayak gitu kita ke next video, ke next agenda. Ya, sekarang kita ke presentasi ke kelompok. Oke, terus diskusi ke presentasi kelompok. Siapa yang mau ke depan? Permasalahan yang pertama. Siapa? Kelompoknya Disti. Silakan kelompok Disti. Oh, ininya ya, apa namanya? Spidolnya ya? Sebentar. Ini disimpan belakang. Silakan Disti. Nanti kalian samakan jawabannya dengan jawaban kelompok kalian ya. Kalau misalnya nggak sama, nanti tolong kasih tahu. Ini saya akan menjawab soal yang pertama. Tuliskan pola bilangan yang berbentuk pada permasalahan di atas. Jawabannya yaitu 4, 6, 8, 10, dan 12. Soal yang kedua, tuliskan suku pertama pada barisan bilangan di atas yaitu 4. Soal ketiga, selisih beda dari setiap suku di atas adalah 2. Yang keempat, bagaimana cara untuk menentukan selisih beda dengan mengurangi suku kedua dan suku pertama. Soal kelima, apakah barisan bilangan di atas merupakan barisan aritmatika? Jawabannya ya, karena memiliki beda yang sama. Selanjutnya, apa pengertian dari barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Jadi kalau ambilkan penghapus, hapus. Ada. Penghapus. Selanjutnya, bentuk umum barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Keterangannya, UN sama dengan suku ke N A sama dengan suku pertama B yaitu selisih atau beda, N banyaknya suku. Soal selanjutnya, deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku pada barisan. Selanjutnya, bentuk umum deret aritmatika yaitu Sn N per 2 Ya. A tambah N. Keterangannya, Sn jumlah N suku pertama.
UN suku ke N. A sama suku pertama. B sama beda selisih. Dan yang N adalah banyaknya suku. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Disti sudah menjelaskan permasalahan yang pertama. Oke, sekarang Ibu bahas terlebih dahulu, bahas sedikit ya. Oke, di sini ada masalah yang pertama tadi, ya kan? Ada meja, ada kursi. Nah, ketika kita tuliskan ke dalam pola bilangan, berarti polanya adalah 4, 6, 8, kemudian 10, kemudian 12, kemudian 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Oke, jadi jawaban Disti ini kelompok Disti betul atau salah? Betul, tapi nggak apa-apa karena apa sudah mewakili dari barisan yang permasalahan yang pertama ini, nggak apa-apa. Oke, kemudian bagaimana menentukan suku pertamanya? Berarti suku pertamanya adalah 4. Jawaban kalian sama 4? Sama. Oke, selisihnya dari setiap suku di atas adalah 2. Gimana cara menemukan selisihnya tadi? Dengan gimana? Dengan mengurangi suku kedua, yaitu 6 dengan suku pertama. 6 dikurangi 4 berapa? 2. 8 kurangi 6? 2. Hanya suku kedua dan suku ke-1 saja kah? Atau misalnya suku ketiga dengan suku kedua bisa nggak cari beda? Bisa, ya kan? Dengan berarti cara menguranginya adalah dengan mengurangi suku selanjutnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Oke, apakah barisan bilangan di atas merupakan barisan aritmatika? Ya, kenapa? Karena dia ciri khas dari aritmatika adalah memiliki beda yang sama, selisih yang sama. Oke, di mana barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku berurutan. Kalau bentuk umumnya, suku UN sama dengan A ditambah dengan N kurangi 1 dikali dengan B. Di mana UN ini adalah suku ke N, A ini adalah suku suku pertama. B ini adalah selisih atau beda. N-nya ini berarti banyaknya suku yang nanti kalian mau cari. Berapa nanti permasalahan tersebut ya. Oke, kemudian deret. Deret adalah jumlah dari suku-suku pada barisan. Berarti dijumlahkan semua suku pada barisan tersebut. Nah, itu disebutnya dengan deret. Kalau barisan itu hanya mencari suku berapanya. Kalau deret itu menjumlahkan semua barisannya. Oke. Bentuk umum dari deret aritmatika ini adalah Sn sama dengan N per 2 A ditambah dengan UN. Bisa dengan rumus seperti ini, ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda, Najwa? Selain N per 2 A ditambah UN, apa rumusnya Najwa? Ada yang berbeda? Coba lihat jawabannya. Ada yang berbeda? 2 apa? Pakai yang 2A. Oke, coba gimana Dini? Coba tuliskan, Din. Bawa aja, nggak apa-apa hasil jawabannya bawa. Rumus deret selain memakai dengan yang ini, bisa pakai yang ini juga. Di sebelah sana aja. Ya.
Ya. Hmm. Hmm. Oke, tutup kurung. Dilepas. Selain menggunakan, terima kasih Dini, kelompok Dini. Selain menggunakan rumus yang ini, bisa juga menggunakan rumus yang ini juga. Sn sama dengan N per 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, bedanya kalau di suku pertama, di rumus yang pertama ini, UN-nya sudah diketahui. Atau misalnya suku terakhirnya berapa. Nah, langsung bisa pakai rumus yang pertama. Kalau misalnya belum diketahui suku terakhirnya yang mana, bisa pakai rumus yang kedua. Oke. Bisa dipahami? Oke, terima kasih kepada kelompok Disti yang sudah mempresentasikan. Sekarang kelompok yang selanjutnya, permasalahan yang kedua. Silakan. Kelompok siapa yang mau kedua? Kelompok Dini. Beda. Ini kan 50. Iya, tadi kan 20. Masalah yang kedua, jika sebuah perusahaan akan mengadakan acara makan bersama dan banyaknya meja yang tersedia adalah 50, berapakah banyak karyawan yang dapat mengikuti acara makan bersama tersebut? Nah, barisan ini Pakai apa? memakai konsep barisan. Nama mengerjakannya itu seperti ini. N sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN N-nya itu 50. Hanya itu 4. Dan 50 dikurang 1. B-nya itu ada 2. 4 tambah 50 kurang 1 itu 49. 4 ditambah 49 dikali 2, 98. 4 ditambah 98 hasilnya 102. Jadi, banyaknya karyawan yang dapat mengikuti acara makan bersama tersebut adalah 120 karyawan. 120. 102 karyawan. Terima kasih kelompok Dini. Ada yang berbeda jawabannya? Ada? Ada yang berbeda jawabannya bukan 102? Jawabannya sama semuanya? Sama, jawabannya sama 102. Ibu jelaskan dulu sedikit ya. Ini tadi sama kursinya sama yang permasalahan pertama, ya kan? Tapi berbeda pertanyaannya. Di sini, jika sebuah perusahaan mengadakan acara makan bersama dan banyaknya meja yang tersedia adalah 50 meja. Halo? Halo semuanya? Hai, bisa perhatikan dulu Ibu sebentar. Tolong perhatikan ke depan ya. Tadi di permasalahan yang pertama, suku pertamanya berapa tadi? Suku pertamanya berapa tadi? 4. Selisihnya berapa? 2. Berarti di sini disuruh mencari
banyaknya meja yang tersedia adalah 50. Berarti kita mencari U berapa? U berapa? U 50. Menggunakan konsep barisan atau konsep deret? Barisan, karena kita mau cari U 50-nya berapa. Oke, ini sudah menuliskan kelompoknya Dini UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. U 50 sama dengan suku pertamanya tadi 4. Ditambah dengan N-nya adalah 50 meja, ya kan? Dikurangi dengan 1, selisihnya tadi berapa? 2. Oke, hitungnya kalian hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Di mana 50 dikurangi 1 ini adalah 49. Hasilnya kali dulu atau ditambah dulu 49-nya dengan dikali. Pinter. 49 kali 2. Hasilnya adalah 98. Barulah setelah kamu kalikan, baru ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 102. Jadi kesimpulannya apa tadi? Banyaknya karyawan yang mengikuti acara makan bersama berapa orang? 102. Jawabannya sama atau berbeda? Oke, di sini ada yang dituliskan informasinya. Sama ada yang dituliskan, ada? Ada? Oke, harusnya di sini dituliskan. Ada nih yang ditulis pasti. Ada, kan? A-nya berapa, B-nya berapa. Yo, siapa yang mau menuliskan A-nya berapa, B-nya berapa dari permasalahan ini? Oke, silakan kelompok Nora sini. Sini tulis A-nya berapa, B-nya berapa. Sini, Nora. Sini, Nora. A-nya berapa, B-nya berapa, Nora. Ini spidolnya. A-nya berapa, kemudian selisihnya berapa, Nora? Selisihnya adalah 2. Oke. Ini sudah lengkap nih, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan hasilnya, ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang ke permasalahan selanjutnya, yaitu masalah ke 1, 2, 3, berarti kan sekarang. Tentang tari, nah masalah ini, siapa yang mau ke depan? Kelompok mana yang mau ke depan? Nora mau ke depan, Nora? Ya udah. Sendiri atau mau sama Silpi? Silpi temani katanya. Ya. Silpi. Gak apa-apa, temenin aja. Nora mau ditemenin katanya. Hapus, Nora. Pada masalah ketiga, ini kita akan membahas tari saman adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari suku Gayo di Provinsi Aceh, Indonesia. Jika barisan penari membentuk barisan aritmatika, satu tentukan banyaknya penari pada barisan kelima, dan jika banyaknya barisan penari adalah 20 baris, maka berapakah jumlah penari sama tersebut? Dan di sini kami telah menyelesaikan masalah tersebut dengan Gak apa-apa, langsung aja. B. ini kan ada dua. Ini kami telah merencanakan pemecahan masalah dengan memakai barisan. Jadi itu
Dan di sini ditanyakan jika banyaknya barisan penari adalah 20 baris, maka berapakah jumlah penari saman tersebut? Di sini kami memecahkan masalah dengan cara memakai aritmatika deret. Kenapa, Pak? Nah, terima kasih kepada kelompoknya Nora Lita. Oke, sekarang ini di masalah ketiga. Masalah ketiga adalah tentang tari saman. Nah, barisan pertamanya ada berapa orang nih? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Barisan keduanya? 9. Berarti selisihnya berapa? 4. Selisihnya adalah 4. Ada dua masalah di sini, menentukan banyaknya penari pada baris kelima dan banyak jumlah penari saman tersebut. Barisnya ada 20. Ya. Kayak konsep yang pertama dia menggunakan barisan. Ya sudah betul, 5 kurang 1 kali 4, 16, 21. Oke. Baris yang nomor 2 tentang kalau menentukan jumlah pakai barisan atau pakai deret tadi? Deret, kayak pinter. Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurangi 1 kali B. Oke, banyak seluruh barisannya berapa? 20. 20 bagi 2, 2A. Ditambah, tinggal kalian masukkan mana suku pertama dan bedanya. Ya. Hasilnya adalah 860 penari. 19 kali 4, 76, tambah 10, 86, 860. Ada yang berbeda jawabannya? Sama jawabannya? Sama. Oke, kalau sama berarti lanjut ke permasalahan yang terakhir. Nih, silahkan kelompok siapa berarti yang belum? Oh, kelompok Najwa. Siapa yang ke depan? Najwa juga. Ini permasalahan di kursi bioskop. Ya, ya. Tadi nanti akan pergi ke bioskop untuk menonton film agak lain. Sebenarnya nggak terang. Sebenarnya nggak terang. Oh. Ada. Baris pertama ada 20 kursi. Baris kedua ada 24 kursi.
Jadi yang delapan belakangnya itu plus 16. Jadi berapakah jumlah keseluruhan plus 19 not? Kita akan menggunakan huruf deret. Di sini saya akan menjelaskan Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. S16 sama dengan 16 per 2, 2 dikali 20 ditambah 16 dikurang 1 dikali 4. 8 ini hasil dari 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 ditambah 15 kali 4. 15 ini hasil dari 16 dikurang 1 sama dengan 15. 8 ditambah 60. 60 ini hasil dari 15 dikali 4 sama dengan 60. 8 dikali 6, 68. 68 ini hasil dari 8 ditambah 60 sama dengan 68. Jadi 8 dikali 68 sama dengan 544. Oke, coba Ibu mau tanya dulu sekarang. Jawabannya ada yang sama, ada yang beda nih. Kita lihat. Ada yang berbeda nggak? Jangan malu-malu. Oke, lihat nih coba. Tunggu Najwa. Nih, 16 bagi 2 adalah 8. Ini 2 kali, kenapa 8? Nah, harusnya berapa? Tentukan aja dulu. 2 kali 40 berapa berarti? 2 kali 40, 2 kali 20 berapa? 40. Enggak, udah betul ini. Ya, gugup dia. Enggak apa-apa. Berarti 40. Berarti yang ininya pun 40. Nah, 40 tambah 60? 40 tambah 60, 100. Nah, berarti 100 kali 8. berapa? 800. Berarti banyaknya kursi adalah 800 kursi. Oke. Maaf ya, Bu, salah. Nggak apa-apa. Ini berarti disuruh menentukan jumlah. Dimana kalau kita menentukan jumlah ini adalah menggunakan konsep deret. Oke. Terima kasih, bagus sekali. Semua sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sekarang coba kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira barisan dan deret ini beda atau sama? Kalau barisan apa tadi? Susunan bahasa yang tersusun. Kalau deret? Pintar. Kalau deret adalah jumlah secara keseluruhan. Kira-kira bagaimana cara menentukan suku ke N? Barisan aritmatika tadi. Pakai apa kalian tadi? Rumusnya kayak gimana? Rumusnya kayak gimana saja? Kali B. Oke, kemudian kalau jumlah atau deret, apa rumusnya? Deret rumusnya apa, Silpi? A tambah UN. Atau bisa juga dengan yang tadi, yang N per 2,
2A ditambah dengan N kurangi 1 kali B. Dengan A-nya adalah suku per, bedanya adalah selisih. Oke, bisa dipahami materi hari ini? Bisa. Oke, sebelum itu kita kuatkan konsep kalian. Ya, Ibu mau tahu, paham? Paham. Coba sekarang kalian buka HP-nya. Kita kuisis. Kuisis. Buka HP-nya, cari di Google kuisis. Silakan masukkan kodenya 306676. Udah ketemu kuisisnya? Udah. Baru 1, 2, 3, 4. Oke, udah mulai? Udah bisa mulai? Udah masuk? Oh, maaf. 30667. Udah bisa mulai? Udah masuk semua ini? Udah mulai? Gak ada yang join lagi ini? Ada yang terkendala jaringan? Ya udah. Yang nggak bisa sama ini aja, berdua sama kawannya ya. Oke, kita mulai. Ini aja ya. Adil betul nih. Mutiara di posisi 1, Mutiara. Berdua ini, berdua. Nah, nggak apa-apa. Nilai suku pertama. Suku pertamanya, ini udah klik. Betul. Ini. Oh.
Jumlah suku pertama. Jumlah suku pertama. Apa namanya? Coba aja. Diki, kedua Diki. Diki naik, Diki, kedua Diki. Apa? Keluar. Oh, lanjutkan game. Mana? Isilah. Oh, Seja memimpin ini, nomor 1 dia, Seja. Bisa langsung kelihatan benar salahnya ya kan? Jawabannya. Satu soal lagi, Anggun. Udah, Sege udah siap? Udah siap? Udah sampai 16? Udah, ya udah. Jangan. Mana? Coba siap kembali dan yang salah dengan baik. Yang udah siap udah aja. Udah ada 15 soal kan? Kalau sudah aja. Bapak? Keluar lagi. Jaringannya ya. Seja, Disti. Diki mana Dik? Tadi udah naik, turun lagi Dik.
Ini hampir udah semua siap ini. Oke, udah siap semuanya? Dan coba kita lihat hasilnya berapa nih? Oke. Di posisi ketiga siapa ini? Disti, tepuk tangan. Kedua ini yang pertama? Seja. Mana Seja? Seja. Oke. Gimana tadi soalnya? Susah apa enggak? Susah. Ada yang susah, ada yang gampangnya juga ada. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini sebagai latihan pemahaman saja. Oke, kita sudah ada di ujung pembelajaran, ya kan? Kita refleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira pendapat kalian tentang pelajaran hari ini kayak gimana? Seru. Tadi udah belajar apa saja kita? Aritmatika, barisan dan deret. Terus apa lagi? Udah belajar apa lagi? Pola bilangannya, mengingat pola bilangan kembali. Terus apa lagi tadi? Menghitung barisannya, ya kan? Ada permasalahan-permasalahan soal yang kalian kerjakan. Tadi pas ketika belajar, kesulitan apa yang kalian hadapi? Kesulitan apa yang kalian hadapi tadi ketika mengerjakan soal-soal LKPD-nya? Kesulitan apa yang kalian hadapi? Mudah? Mudah apa susah? Bagaimana kalian tadi memahami soalnya? Soal cerita kan tadi kan? Susah apa gampang? Susah gampang. Kalau misalnya soal cerita kita harus paham dulu, ya kan? Tentang ceritanya atau permasalahannya. Kira-kira manfaat apa saja yang kamu bisa petik dari pelajaran hari ini? Manfaatnya apa nih? Apa saja? Apa? Manfaatnya apa? Apa, Nech? Bisa mengetahui barisan dan deret aritmatika. Oke, menurut pendapatmu, materi barisan dan deret aritmatika ini materi yang mudah atau materi yang susah? Atau yang tengah-tengah aja? Tengah-tengah saja. Oke, kalau kayak gitu, silakan untuk PR di rumah sebagai kalian latihan soal, ya kan? Kalian bisa buka buku paketnya, pada punya semua kan? Ada di halaman 40, latihan 2.1. Nanti tolong dikerjakan, nanti kita dikumpulkan. Oke, bisa dipahami? Tugasnya halaman berapa tadi? 40. Oke, halaman 40 nomor 1 dan nomor 2. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Di rumah kalian belajar terlebih dahulu, baca-baca terlebih dahulu, mau nonton YouTube, dari buku paket, dari manapun tentang barisan dan deret geometri. Ada yang mau ditanyakan pada pertemuan hari ini kepada Ibu? Tidak ada? Betul? Ya, bisa dicukupkan pertemuan hari ini? Habis ini belajar apa? Istirahat. Habis istirahat apa? PKN. Oke, semuanya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi kepada Ibu? Tidak ada? Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Jaga kesehatan terus, jaga semangatnya untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.